Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Sri Haryati selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan juga teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi konsep belajar kognitif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Dina Yanti dengan NPM 21403011191. Lalu saya sendiri Isna Febriya Rahmawati dengan NPM 21403011193. Ada Luluk Mufidah dengan NPM 21403011195. Izalatul Laila dengan NPM 21403011196. Dan yang terakhir Dewi Larasati dengan NPM 21403011201. Adapun beberapa rangkaian acara untuk presentasi pagi ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk memulai presentasi pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke penyampaian materi. Belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar memiliki kompetensi berupa aktivitas pembelajaran didesain dengan tujuan untuk memfasilitasi siswa mencapai kompetensi berbeda dengan pandangan aliran behavioristik yang memandang belajar sebagai kegiatan yang bersifat sebagai mekanistik atau stimulus dan respon. Aliran kognitif memandang kegiatan belajar bukanlah sekedar stimulus atau respon yang bersifat mekanistik, tetapi lebih dari itu. Kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam diri. Pandangan-pandangan kaum behavioristik juga ada yang digunakan dalam pendekatan kognitif. Materi yang akan kita bahas ada yang pertama ada teori belajar kognitif, lalu ada macam-macam teori belajar kognitif, ciri-ciri teori belajar kognitif, hubungan dengan hakikat pembelajaran, lalu yang selanjutnya, next, pengaruhnya terhadap proses pembelajaran, dan yang terakhir ada aplikasi teori kognitif dalam kegiatan. Silakan untuk kelompok 4 menyampaikan materinya. Yang pertama, ada teori belajar kognitif. Istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau satu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Teori belajar kognitif berpandangan bahwa belajar merupakan proses mental aktif untuk memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Next. Teori belajar kognitif sebagai pendekatan umum yang memandang belajar sebagai proses mental aktif untuk memperoleh, mengingat, dan menggunakan informasi dan pengetahuan. Next. Yang kedua, ada macam-macam teori belajar kognitif. Next. Macam-macam teori belajar kognitif. Yang pertama, teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial, proses pembelajaran sendiri merupakan hasil dari evaluasi yang seksama dan mendalam terhadap pengalaman yang dialami sekarang ini, dibandingkan dengan pengalaman yang telah dialami sebelumnya. Yang kedua, teori kognitif behavioral. Individu cenderung untuk membentuk suatu konsep pribadi yang akan memberikan pengaruh terhadap tingkah mereka tunjukkan. Ciri-ciri teori belajar kognitif.
Ciri-ciri teori belajar kognitif yaitu ada 6. Yang pertama, insting tergantung pada kemampuan dasar. Yang kedua, insting tergantung kepada pengalaman masa lampau yang relevan. Yang ketiga, insting tergantung kepada pengaturan situasi yang dihadapi. Yang keempat, insting didahului dengan periode mencari dan mencoba-coba. Yang kelima, belajar dengan insting dapat diulangi. Yang keenam, insting telah berbentuk, maka masalah pada situasi-situasi yang lain akan dapat dipecahkan. Next. Yang keempat, hubungannya dengan hakikat pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, perseptual, dan proses internal. Jadi hubungan teori kognitif dengan hakikat belajar menurut kacamata penulis adalah bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang lebih menitikberatkan proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektualitas lainnya. Oleh sebab itu, belajar juga dapat dikatakan bagian dari kegiatan yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks dan komprehensif. Yang kelima, pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Next. Dari uraian di atas, kiranya teori kognitif ini sangat besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran. Akibatnya, pembelajaran di Indonesia pada umumnya lebih cenderung kognitif oriented atau berorientasi pada intelektual atau kognisi. Implikasinya, lulusan pendidikan atau pembelajaran kaya intelektual tetapi miskin moral kepribadian. Mestinya, proses pembelajaran harus mampu menjaga keseimbangan antara peran kognisi dengan peran afeksi atau perasaan dan emosi yang lunak, sehingga lulusan pendidikan memiliki kualitas intelektual dan moral kepribadian yang seimbang. Next. Yang keenam, aplikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Next. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu meningkatkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si belajar. Agar bermakna informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 4 yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini. Sebelum saya tutup presentasi pada kali ini, saya akan menarik kesimpulan mengenai teori belajar kognitif. Pengertian belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Asumsi teori adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seorang. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.